Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, di Menembus Mata Batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Irma Darmawangsa. Selamat malam Irma. Malam. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Yang hadir di sini biasanya partisipan itu berkaitan dengan hal-hal mistis. Ada yang soal santet, teluh, pesugihan, penglaris, jimat, susuk, dan lain-lain. Kamu pernah punya pengalaman nggak berkaitan dengan hal mistis yang akhirnya bikin kamu trauma? Ada sih, tapi udah beberapa tahun yang lalu, udah lama. Seperti apa kejadiannya? Sebenarnya sih itu memang udah hal yang udah mau saya istilahnya mau saya lupakan lah, saya nggak mau inget-inget lagi karena ya trauma lah ya, karena itu saat itu memang itu saat dimana saya jadi terpuruk. Gimana kejadiannya? Apa yang kamu rasain? Apa yang kamu alamin? Iya, jadi saat itu ya kan memang profesi saya penyanyi kan. Tapi dulu saya masih jadi penyanyi band kan. Band yang regular cafe to cafe, belum jadi penyanyi dangdut. Oke. Nah, terus tiba-tiba saya mengalami hilang suara. Tuh. Tadinya saya pikir sakit tenggorokan gitu kan. Saya datengin tuh dokter-dokter THT. Beberapa dokter gitu kan. Mereka bilang? Gak ada apa-apa. Tapi suara saya hilang. Itu lama? 6 bulan lebih saya ngalamin tuh. 6 bulan. Jadi selama 6 bulan gak bisa kerja saya. Ya makanya saya gak mau ingat lagi sih sebenarnya. Aduh maaf ya Irma, bukan ya maksudnya mau buka luka lama, tapi waktu itu sembuhnya gimana akhirnya? Nah, terus terang saya udah hopeless kan. Karena kan mungkin orang nggak percaya, tapi saya ngalamin sendiri. Kalau saya mau ngeluarin suara nih, kayak ngomong nih, kayak gini nih, ulu hati saya nih sakit kayak ditusuk. Jadi saya kalau ngomong tuh dulu suara saya nggak keluar. Gimana mau bisa nyanyi, ngomong pun nggak bisa. Akhirnya saya datengin orang-orang pintar. Hampir dari berbagai penjuru daerah saya datengin. Gimana akhirnya bisa sembuh? Alhamdulillah ada satu sama ibu. Ini ya alhamdulillah ibu Sembuh. ini menyembuhkan saya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Beliau bilang kenapa itu sebabnya? Ya ada yang mengirimkan ya itu ke saya. Tuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah ikhlas, udah Alhamdulillah, jalan, sembuh dan gak pernah mengalami hal seperti itu lagi kan ya? Alhamdulillah ya, jangan. Iya, jangan pernah. Oke. Ya, saya Ya udah. kebayang sih, mungkin gak bisa merasakan tapi kebayang gimana rasanya waktu itu. Mudah-mudahan hari ini baik-baik aja Irma. Amin, Sekali lagi amin, terima kasih sudah hadir dan kita akan ketemu dengan partisipan kita berikut ini. Seorang perempuan yang mengaku memasang susuk di sekujur tubuhnya. Pada malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yuli. Silakan. Selamat malam Ibu Yuli. Malam Mas Bayu. Boleh kami tahu aktivitas Ibu sehari-hari? Ibu rumah tangga. Apa yang mau Ibu ceritakan pada kami? Aku waktu masih muda pernah pasang susuk. Itu susuknya di sekujur tubuh aku dengan 2 paranormal dan 3 dukun. Itu aku pasang susuknya, susuk penglaris sama pemikat sukma.
Apa? Penglaris sama pemikat sukma. Pemikat sukma. Pemikat sukma. Oke. Nah, semenjak pasang susuk itu, setiap aku suka sama cowok, terutama anak muda ya, berondong gitu deh. Kalau aku niatin dapat, ya pasti dapat. Dan terbukti. Iya, terbukti. Tapi setelah aku deket sama dia, terus aku ajak ke hotel, aku hubungan intim, lepasin lagi sama aku, udah gitu. Dan dianya biasa aja? Atau Kadang masih nguber. terus terikat? Nguber, tapi aku ganti nomor. Jadi nggak bisa ketemu aku lagi. Oke. Awalnya untuk apa sih Bu pasang susuk niatnya? Tadinya sih dendam sama suami aku. Suami aku pacaran lagi sama perempuan malam. Gitu. Aku cuman pengen ngebales aja. Lu juga bisa begitu, gue juga bisa gitu. Jadi korban-korban ini hanya Ibu apa untuk memenuhi kepuasan Iya, cuman itu doang. birahi? Iya, udah. Itu aja? Udah. Nggak untuk nilai materi? Enggak. Apapun itu nggak ada? Soalnya kalau sama yang suami orang itu justru aku nggak tertarik. Oke. Apa tujuan Ibu Yuli datang ke Menembus Mata Batin? Aku mau hilangin susuk yang ada gitu di badan aku yang pernah aku pasang. Aku Susuk pengen buangin lah. Oke. Baik. Sampai sekarang jadi masih pakai ya Bu ya? Iya. Apa yang Ibu rasakan dengan memasang susuk sampai sekarang? Ada efek sampingnya nggak di kehidupan Ibu? Ada sih. Apa tuh? Kadang makhluknya suka gegerayang gitu. Gegerayang Kayak berasa diraba-raba, nggak ada makhluknya gitu. makhluknya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ibu jadi nggak tahu seperti apa bentuknya. Nggak tahu. Tapi aku pernah ngeliat genderuwo gitu. Tapi nggak tahu itu dari susuk aku apa gimana gitu. Aku nggak tahu. Oke, Enggak. baik. Mudah-mudahan Ibu bisa mendapatkan jawabannya pada malam hari ini. Dan nanti Ibu bisa langsung menceritakan semuanya sejujur-jujurnya dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yuli, tinggal di rumah bernomor 14. Terlahir tanggal 27 Juni 1975. Sosok yang berani dan ulet dalam memperjuangkan usahanya. Namun sangat ambisius. Saya mencium aroma mistis di sekujur tubuh Yuli. Ada kekuatan pemikat yang sangat besar. Banyak pemuda yang menjadi korban dari pemikatnya. Mereka melihat Yuli sebagai sosok yang menggairahkan. Saya melihat Yuli dikelilingi oleh kuntilanak berwajah hitam, berambut panjang. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Bu Yuli. Yuli dengan tanggal lahir 27/7/1975 nomor 14. Iya. Saya minta korek di sini. Lighter. Kenapa Roy? Bu Yuli. Banyak sekali ya susuk yang terpasang ya. Iya. Saya melihatnya ada jumlahnya ada 20. Iya. Termasuk Kurang di lebih. daerah. Iya. Itu kenapa dibakar Roy? Saya ingin mencoba mengeluarkan susuk-susuk ini dari badan Yuli. Oke.
Saya ngelihat rambutnya tadinya nggak segini. Saya ngelihat rambutnya sebenarnya segini, tapi dipotong. Dan saya merasakan rambutnya ini sebenarnya adalah mahkotanya dia. Saya ngelihat juga di payudaranya dia terpasang 2. Lalu kemudian di alat kemaluannya juga itu dipasang juga. Apakah itu betul, Betul. Ibu Yuli? Betul. Saya ngerasa satu hal lagi dalam penerawangan saya, kalau Ibu Yuli itu pasang susuk. Tapi yang lebih aneh lagi adalah dia gagal dalam perjodohan atau suami istri. Jadi kan logikanya sebenarnya kalau pasang susuk otomatis jadi punya love yang apa ya, happily ever after love lah, true love apalah segala macam, Iya, banyak cinta gitulah. yang sejati lah. Cinta sejati lah ibaratnya. Tapi terbalik dengan Ibu Yuli, saya melihat di sini malah sorry ya, saya bahasanya memang to the point ya. Iya. Cerai bolak-balik. Iya. Oh, lebih dari sekali Bu cerainya. Baru sekali sih. Tapi kayaknya yang ini bakalan cerai juga Iya. deh. Yang ini Iya. juga Iya. tanda-tandanya akan ke sana. Iya, akunya udah bosen. Ah, bosan. Bosen. Tunggu, umur yang sekarang laki-lakinya umur berapa? Di bawah aku 15 tahun. Ya, Jauh iyalah. ya Bu ya? Jauh juga lah dia manfaatin Ibu Yuli juga. Kamu kasih uang kah? Enggak sih. Saya dulu saat ketemu dia saya kerja di showroom, dia di pabrik. Kenapa sih sukanya yang berondong-berondong? Nggak tahu, aku tertarik aja gitu kalau ngelihat yang bening, ganteng gitu. Di hasrat udah kayak gimana gitu. Udah nyut Iya. udah semriweng gitu. Iya ya. dah kayak gitu kira-kira. Iya. Geremet. Di rumah kita. That's okay anyway. Nah, Ibu Yuli saya mau tanya deh, suami yang sekarang ini didapat dengan menggunakan susuk itu Bu? Yang ini Yang waktu saya masih pasang susuk. Yang pertama juga? Yang pertama justru enggak. Oh. Aku pasang susuk karena kecewa sama yang pertama itu. Yang pertama lebih muda juga? Seumuran. Oke, saya ngerti. Jadi karena kekecewaan beliau, Ibu Yuli pasang susuk. Tapi sebenarnya bukan yang menyelesaikan masalah, justru malah menambah gairah dan hasrat untuk nyobain berondong-berondong atau anak-anak yang lebih muda. Gitu. Iya, betul. Tapi kalau ini terus-terusan diterusin, sebenarnya juga nggak sehat juga sih buat terutama kamu harus lihat dari sisi kacamata lain gitu. Bagaimana kalau misalnya anak itu dipacarin kamu, anak itu nggak punya masa depan atau seperti apa, kan harus berpikir 2 arah ya di Iya. sini. You got my point kan, Mbak Iya. Yu? Iya, karena kasihan anak muda ini dibikin tergila-gila, diikat, terus yang masa depannya harusnya Iya. kemana, jadi belok ke Ibu Yuli, dan setelah itu dicampakkan, dibuang oleh Ibu Yuli. Selesai seperti tidak punya tujuan akhirnya nanti. Itu Iya. poin saya. Ibu Yuli pertama kali alasannya mencari berondong, kenapa Ibu? Nggak tahu. It's about Nggak orientation. tertarik soalnya. It's Sukanya about- berondong gimana? itu kayak Nggak iya. tertarik sama Iya, sekali. iya, setuju. Juga nggak butuh materi, nggak butuh. Saat itu saya lagi jaya misalnya. Apa yang dimiliki oleh lelaki muda yang nggak bisa dikasih dengan lelaki seumuran? I got the answer. Aku kurang tahu deh, tapi aku nikmatin aja waktu itu sih gitu. Pokoknya gue dapetin perjaka lu selesai gitu, kayaknya begitu aja. Untuk dapetin perjakainya? Iya, kayaknya Gitu gitu, ya? doang. Ya kau lihat. Iya. Terus satu lagi yang saya lihat dalam terawan saya, jadi tuh Ibu Yuli, mohon maaf ya, saya to the point, pasangnya di tempat yang sensitif sekali. Jadi kayak berondong tuh ngerasain, iya enak banget sih ya. Iya gitu deh kira-kira. Iya kan, ada Iya. yang ngomong gitu kan. Iya. Jadi itulah Ibu Yuli kenapa bisa masih punya aura yang berbinar-binar tapi di usia yang segini di usia yang segini. Karena dia ngerasain daun muda jadi dapat energi saripati muda gitu. Karena berondong tuh kayak lebih fresh, lebih fresh from the oven dibanding yang seumuran atau gadun. Iya, aku malah nggak suka gadun. Nggak suka, kenapa Bu? Nggak suka Makanya- laki orang soalnya. Kalau nggak laki Terus? orang? Nggak suka juga. Karena? Harus muda pokoknya, harus ganteng itu juga. Ibu, Harus muda, setelah harus Ibu ganteng, berkeluarga kayak dengan masuk. suami yang sekarang, masih mencari berondong lain nggak? Enggak. Aku tahan, meski ya banyak suka ada yang ngajak kenalan, minta HP. Aku tahan. Ibu tahan terus? Tahan terus. Tapi sekarang mau cerai? Iya, ini mau pisah ini. Karena udah nggak tahan?
Iya, karena nggak sama suami aku itu yang sekarang nih ya, yang kedua ini bosan. Bosen. Udah males gimana sih? Yang kedua ini umurnya berapa? Di bawah aku 15 tahun pokoknya. ampun, Dan belum punya anak sama yang kedua ini. Masih mau cari lagi yang baru? Perjaka. Hah? Masih berencana mau cari lagi yang baru? Enggak sih. Tapi nih, aku tahu tidak mencari yang baru untuk pengganti, namun tidak sendirian dalam jalani kehidupan. Ada seseorang yang terus nempel dan nempel. Enggak, justru kalau sekarang saya lagi dekat sama suami yang pertama. Oh, balik lagi? Belum, saya udah maafin dia gitu. Ini ada rencana untuk balik lagi? Kemungkinan, Masih cinta ya, Bu? iya aku masih cinta sama dia. Cuman dulu karena disakitin gitu aja, Nggak aku takut jadi disakitin? ceraiin dia. Nggak takut disakitin lagi? Sekarang dia udah pisah sama yang perempuan malam itu udah selesai. Ya, saya sih lebih setuju lah sama suami yang pertama dibanding berondong-berondong gak jelas, kan kasihan mereka punya masa depan. Mereka harus pergi ke pulau mana untuk mengeksplor mereka punya kemampuan, harus kerja di mana dan tapi kejebak dengan Keikat ibu Yul, ya. keikat, nggak bisa ninggalin. Aduh, saya nggak tega nih ninggalinnya. Mendingan saya korbanin kerjaan saya aja di luar Jakarta, di Batam, saya gagalin deh gitu. Itu mereka nggak sadar tuh melakukan itu? Sebenarnya nggak sadar, kita punya akal logika tuh dibalik-balik dengan pengaruh black magic lewat susuk. Dan Soalnya- susuknya ini mengundang makhluk halus lainnya, Roy? Sebenarnya iya, mengundang makhluk halus lainnya. Dan ini memang ada di dalam tubuhnya Mbak Ibu Yuli sebenarnya. Yang kamu gambar ini termasuk Ini yang ada? sosok kayak orang gitu ya, tapi rambutnya panjang banget. Bulu semacam genderuwo ya. Genderuwo yang berbulu lebat, hitam, gelap, tinggi. Itu apa di Sebenarnya aku badannya? pernah lihat Di sih, badannya. Ibu pernah ngeliat? pernah lihat. Yang ibu lihat sama seperti yang Roy gambar? Saat aku lihat dia, ya pokoknya dia pakai kancut gitu, badannya besar. Tuh jalannya ngegelinding di dinding gitu, nggak ke bawah. Oh, ini ngerayap. naik turun itu ngegelinding lah dinding. pokoknya, nggak napak gitu, ngegelinding aja. Enggak pakai apa-apa, berbulu semua, pakai kancut aja. Sekarang bawa sesuatu kah di tubuh Mbak Yuli? Aku bawa ini sama minyak, Oke, boleh lihat kah minyaknya? ada di belakang. Silakan diambil. Iya. Wah, kalau ini cuman pakai kancut doang, udah gitu merayap di dinding, agak bukannya serem lagi sih. Serem sih. Tapi lebih serem kalau misalnya menjadi korban oleh Mbak Yuli, kan nggak sengaja jadi korban, jadi nggak bisa kemana-mana, nggak tegaan, bawanya sayang, bawanya pengen Ewita gitu. Keikat aja. Habis itu nggak tahu, nggak sadar dibuang. Boleh dibuka deh kayaknya kainnya. Kain ya. Saya nggak kelihatan kalau kayak gitu. Ini ibu dapatnya dari mana, Bu? Dulu sih aku dikasih ini kan supaya dipakein di alis. Dikasih atau beli, Bu? Dikasih, Ibu bayar tapi? ya 3 juta itu waktu aku pasang. Ya namanya. Beli. Oke. Oke, sebelum masuk ke dalam minyak ini, saya ingin bertanya ya satu hal yang kritis. Ketika susuk itu masuk, ini juga pembelajaran juga buat pemirsa di rumah. Kok bisa ada kayak gini? Ketika susuk itu masuk ke dalam daerah sensitivitas wanita atau itu kan yang ngelakuin laki kan ya? Iya, laki. Logika saya berpikir bahwa wah ini berarti ini semacam modus kah, sekali berenang sekalian minum air kah, atau Iya. Enggak sih. ditenet-tenet di atas. Iya, dia pasang gitu, kasih tahu aku ini berliannya. Dia kasih tunjuk Ini. dulu nih di Iya. besinya. Ini Bentuknya besinya sebesar apa? Enggak, apa sih, bunder, Bunder. mengkilat gitu ya. Terus kamu nih, kamu Aku tiduran, telanjang. terus ininya androknya diangkat gitu kan, dipakai. Di totol ditenet-tenet. Enggak, sekali doang dia. Terus apa efeknya buat ibu? Ya itu dia, aku jadi tadi yang itu nggak pernah suka berondong jadi suka. Gara-gara dipasang itu? Iya, tadinya aku nggak berboro suka. Orang aku pacaran satu-satu aja udah. Oh jadi liar gimana sih kayaknya? Jadi Wah, liar. jadi wild woman ya. Pokoknya ngelihat yang bening awas lu.
Kok jadi liar gimana sih kayaknya? Jadi Wah, jadi wild woman ya. Pokoknya ngelihat yang bening awas lu, gitu deh pokoknya. Dia tuh jadi kayak pubertas kedua gitu loh ya kayak. Tapi katanya sekarang udah enggak nih. Katanya udah enggak ya. Katanya udah enggak. Tahan nggak? Karena udah merasa umur. katanya. Iya, udah tua. Bu, ini botol keberapa yang ibu punya? Nggak tahu deh, ini sih yang terakhir aku punya dan Tapi sisaan. udah lebih dari satu botol. Itu di Dulu ada bulu perindunya, tapi bulu perindunya hilang. coba dibuka diberantakin Bu. gitu. Iya. Itu dalamnya Ada apa ya? Ada apa itu putih-putih? Ulet. 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 Kok ulet? Ulet ya? ulet Masukin ulet. Enggak sih. belatung. Iya kayaknya belatung apa ulet sih ini. Kok bisa sih? Ada belatungnya ya? Oh, gimana mas? Itu kan wadah tertutup ya? Ya karena black magic sih ya, susah Iya. dibilang. Ada hari Bu, angkat lagi bu, kasih tahu kamera bisa ngeliat. Ini ya. Bagian atas. Ini. Coba saya lihat, saya nggak mau pegang. Itu dipakai di mana? Di alis. Kalau habis mandi. Gimana sih? Tapi Itu pakai yang bulu. putih-putih itu loh. Pakai bulu Yang melingkar perindu. tuh. Panjang. Oh ya ampun. Melingkar ke Cara ngelipat pakainya badannya. gimana? Pasti Dioles, menghilangkan itu bulu perindunya ya ditaruh di dalam sini. Power Terus Ranger. gini, tuh gitu. Kalau habis mandi. Setelah itu Kalau misalnya apa efeknya? ya gitu. Setiap pokoknya ketemu orang pasti dapat. iya, kalau aku niatin gitu seneng sama yang misalnya satu cowok gitu. Pernah nggak ibu menjalankan niat ibu suka sama salah satu cowok tanpa menggunakan ini? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau justru kalau nggak pakai ini Nggak ada berhasil. reaksi ya? nggak ada reaksi apapun. Gara-gara Jangan-jangan sugesti. sugesti. Ada sugesti juga. Gimana kalau saya kasih tantangan semua barangnya saya sita? Iya boleh. Nanti ibu nggak bisa dapat yang muda-muda lagi loh. Enggak, emang udah tua. Siapanya? Aku Ya kan ibunya. Kan itu. udah tua, makanya aku mau buang. Soalnya ada juga sih ya sampai sekarang tuh masih ada yang mau kenalan kayak gitu-gitu deh. Gimana ibu tanggapin ini? Ya nggak aku tanggepin. Kalau dulu kan aku sikat gitu, sekarang enggak. Udah nggak ada hasrat kali Iya ya? bener udah. Udah mau bener-bener Iya. lurus nih. Iya. Udah nggak ada hasrat Mas Bayu. Hilang Iya. hasratnya udah. Udah Pengaruh nggak ada. umur juga kali. Iya kali. Susuk tuh ada expirednya nggak sih? Pasti ada lah. Oh udah bisa expired ya? Kan aku nggak balik-balik juga ke sana. Jangan-jangan udah habis kali. Iya. Masa Berapa emang ada expire berapa berlaku. lama Ada biasa? masa tenggangnya juga. Oh ada ya? Oh kayak Oh 5 pulsa tahun telepon gitu ya? ya. Bener. Nanti mesti ke sana lagi. Harus di charge. Makanya itu orang jadi ketagihan mau bolak-balik ke dukun untuk ngecas. Mereka Meretouch punya- kalau orang bilang. meretouch ya. Mereka punya sugesti. Udah hilang belum ya? Udah hilang belum ya? Gitu. Jadi mereka bolak-balik ke sana ke sini ke situ. Padahal sebenarnya percaya diri aja juga udah masa kayak gitu-gituan juga. Bu, ibu pernah balik lagi nggak ke tempat itu untuk Enggak. melakukan ritual atau apa gitu? Nggak pernah. Nah, untuk menjaga susuk-susuk yang di badan, apa yang ibu lakuin? Ada pantangan kah? Kebetulan nggak ada pantangannya waktu aku tanya. Apa juga ibu lakukan? Aku hajar apa juga makan apa kayak yang daun kelor aja aku makan juga, katanya yang nggak bisa itu apa buat yang pemasang susuk gitu takut mental. Ini makan aja. Makan aku mandiin segala macam. Susuknya tapi nggak ada yang keluar. Aku nggak tahu itu. Soalnya masih aja gitu kalau suka sama orang gitu misalnya. Bisa dapat langsung. Bisa, masih bisa gitu. Bu, kasih tahu lagi Bu ke kita susuknya di mana aja sih Bu? Banyak ya di muka nih, sekitaran muka di sini. Oke. Di sini nih aku masangnya di sini nih di dekat bawah pusar di atas gitu. Satu ini di sini. Di pubic hair. Oh, oke. Banyak Itu. Terus di Kemaluan kayaknya ada itu. juga. Oke. Punggung. Punggung juga. Iya. Masing-masing fungsinya beda-beda. Aku pokoknya masangnya buat pemikat sukma sama penglaris gitu aja. Ya ampun. Ada juga yang dipusar, kayak dipusar tapi air kayak puter-puter gitu. Demen banget ya sama susuk. Karena Sebenarnya. dendam awalnya dengan mantan suaminya. Iya. Begitu Terus aku diajak disakitin. temen, lo kayak gini aja yuk ikut gue gitu. Aku ikutin aja namanya masih Alih-alih muda. ingin memperbaiki hubungan atau dendam malah terjumus malah makin sesat. Iya. Ketagihan kalau orang Ketagihan. bilang kecanduan ya. Kecanduan. Pasang di sini, oh kurang, Iya. pasang sini. Tapi Benar, benar. itu yang saya bingung, mau tahu kalau
kita udah tahu susuk itu udah keluar dari badan kita tuh kayak gimana sih? Biasanya kan keluar sendiri kalau kita lagi doa. Benda gitu, juga? Kayak keluar gitu. Bentuknya Lewat seperti feses. waktu dipasang di awal. Iya. Dan kalau kita panoramik gigi kan kalau rongsen gigi biasanya kita kan semua 360 derajat. Dia ada kayak itunya. Ada bendanya gitu. Benda itunya. Kelihatan itu? Oh kelihatan. Karena itu kan benda asing. Nah, yang menjadi permasalahan berikutnya adalah ketika benda asing tersebut udah kelamaan masuk di lapisan kulit yang agak di atas di luar itu, infeksi itu jadi masalah. Oh, Bisa infeksi juga. Lapisan kulit itu kan ada yang lapisan luar, lapisan epidermis, lapisan dalam. Nah, yang zaman tahun era 90-an itu mereka masukinnya lewat situ, kulit dimasukin. Ini dipaksa-paksain gitu, lapisan kulit luar. Nah, suatu saat kalau itu memang udah lama, udah karatan kayak gitu, itu pasti akan jadi masalah baru, masalah kulit gitu. Itu loh pengetahuan yang basic banget. Nah sekarang susuk udah diperbarui, aku nggak tahu ngomongnya perbarui apa enggak. Mereka melakukan susuk tidak lewat ini karena alasan higienis dan infeksi, mereka melakukan lewat minum mustika berlian, kayak gitu-gitu. mustika brand. Oh ibu, ini tadi bilang katanya yang terakhir di pusar tuh bentuknya cairan. Iya itu Ya, katanya kayak cairan samber seperti lilin gitu namanya, susuk samber lilin. Tapi yang Ibu Yuli pakai tuh yang di era tahun 80-90-an gitu, yang eksis. Yang ditanam ya? Yang ditanam. Itu kan selain tidak higienis, tidak menggunakan glove, langsung masukin ke dalam kulit lapisan epidermis yang kayak gitu, ya udah. Jadinya kadang ada yang sompral gitu, Bisa keluar luka, sendiri, gitu, luka, oke. dikoreng. Jadi infeksi. Itu sih pengetahuan umum. Waktu dipasang susuk di kulit, apa yang ibu rasain? Sakit kah atau nggak ada rasa sensasi apapun? Kalau sama yang paranormal, yang mahal-mahal itu nggak ada rasa sakit. Tapi kalau sama yang murah, aku sini pada koreng. Ya itu yang aku maksud. Yang karena- murah itu, Yang murah tuh berapa ya? yang 300. Kalau yang sama paranormal itu kan jutaan. 3 juta, 5 juta gitu. Sebesar apa sih benda-bendanya itu? Kecil kayak giwang itu loh. Oh gede Kecil. juga dong kalau ke gitu mah Kalau gede. sampai masuk dalam Dimasukin badan. cebok. Tapi kecil banget, kecil. Iya itu Kalau jarum juga kecil banget. banyak kasus yang terjadi dan dilaporkan bahwa penggunaan susuk mengakibatkan infeksi kulit ternyata.